Menurut kamu kapasitas RAM yang paling ideal tuh berapa sih? Soalnya menurut Hilmi punya RAM 8GB itu udah pas banget loh untuk mendukung seluruh aktivitas kayak Hilmi yang suka multitasking sekaligus gaming di waktu yang bersamaan. Kalau kamu punya pemikiran yang sama kayak Hilmi, nah pas banget deh karena di video kali ini Hilmi mau rangkumin 7 HP RAM 8GB terbaik yang harganya mulai dari 2 jutaan aja. Check it out! Di urutan yang pertama ada Tecno Pova 4 Pro. HP kamu yang sekarang baterainya cepet habis. Terus suka mager banget buat bolak-balik ngecas? Pas banget, HP ini punya fitur fast charging 45W yang bakalan ngebantu kamu banget. Soalnya HP ini bisa terisi penuh baterainya dari keadaan 0% ke 100% hanya dalam waktu 70 menit. Udah gitu, baterai di HP ini punya ukuran yang jumbo banget. Soalnya dibekali kapasitas baterai 6000 mAh. Ditambah lagi dengan chipset MediaTek Helio G99, baterainya pasti awet berkat proses fabrikasi 6 nanometer. Kamu bisa lihat dari lem reviews yang udah ngebuktiin ketahanan baterainya. Pas doi pakai buat main Mobile Legends, ternyata kuat banget sampai 10 jam loh. Dengan kombinasi spesifikasinya tersebut, Tecno Pova 4 Pro udah mampu menghasilkan skor Antutu hingga 376.708 poin. Nah, pas sekali lagi dites untuk main PUBG Mobile, ternyata settingan grafis yang kebuka cuma sampai Smooth Ultra. Selain itu, HP ini juga udah pakai teknologi hard gyroscope, jadi gak usah heran kalau gyroscope-nya responsif abis guys. Cuma sayang banget nih Facebook Mania, HP ini belum dilengkapi dengan konektivitas 5G. Selain itu, kualitas fotografinya masih terbilang agak kurang ya, meskipun sensor kameranya udah 50 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova 4 Pro ada di scene berikut. Masuk di urutan kedua, ada Redmi Note 11 Pro. Sebagai penengah antara Redmi Note 11 reguler dan Redmi Note 11 Pro 5G, Hilmi ngerasa HP ini cocok banget buat kamu yang pengen ngerasain performa HP mid-range. Soalnya dari segi layar aja, smartphone ini udah pakai layar Super AMOLED display, yang berarti kamu bisa dapetin kualitas warna yang lebih terang dan tajam dari Redmi Note 11 reguler. Refresh rate di Redmi Note 11 Pro juga udah lebih tinggi hingga 120Hz. Redmi Note 11 Pro juga dibekali chipset MediaTek Helio G96. Proses fabrikasi chipset di smartphone ini lebih rendah dari Redmi Note 11, sehingga efisiensi daya baterainya pun jadi lebih awet. Supaya makin kokoh juga pertahanan baterainya, pihak Xiaomi menyematkan Redmi Note 11 Pro dengan kemampuan fast charging yang 2 kali lebih tinggi dari Redmi Note 11. Soalnya HP ini udah pakai fitur fast charging 67W. Dari sekian kekurangan yang ada satu yang sangat disayangkan banget nih guys. Chipset yang digunakan di HP ini memiliki proses fabrikasi 12 nanometer, yang mana bakalan nguras baterai banget kalau kamu maksimalin refresh rate-nya hingga 120Hz. Jadi sebisa mungkin kamu sesuaikan pemakaiannya ya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya, ada Infinix Note 12. Kalau ngomongin soal jeroannya, HP ini pakai chipset yang sama dengan Redmi Note 11 Pro, yaitu MediaTek Helio G96. Tapi kalau dibandingin dengan Infinix Note 11, chipset yang digunakan dalam smartphone ini jelas meningkat. Mengingat di seri sebelumnya, Infinix menyematkan Helio G88 ya guys. Kalau ngomongin RAM, smartphone ini punya teknologi yang gak kalah canggih. Soalnya RAM di Infinix Note 12 bisa diperluas hingga 13GB dengan extended RAM. Sebuah fitur yang bakal meminjam sedikit kapasitas media penyimpanan sebesar 5GB. Lalu untuk sektor ketahanannya, Infinix Note 12 juga ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi fitur fast charging 33W. Buat ngebuktiin semua speknya, langsung aja deh kita lihat performa dari gamingnya gimana. Pada saat digunakan untuk bermain Pokemon Unite, settingan default untuk Infinix Note 12 adalah high dengan frame rate low. Terus pas dicoba settingan mentoknya, smartphone ini udah bisa buka settingan frame rate high dan ternyata hasilnya mulus banget. Berpindah ke PUBG Mobile, smartphone ini bisa dimainkan di settingan mentok HD high. Untuk mengurangi lagging di tengah gameplay, sebaiknya kamu main di settingan balance high aja ya. Hasilnya pun gak kalah mulus kok, seperti bermain Pokemon Unite. Kalau kamu penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12, langsung aja ya cek di scene berikut. Next,
Next, di urutan selanjutnya yang mengisi HP RAM 8GB terbaik ada Samsung Galaxy A53 5G. Walaupun menjadi penerus dari Galaxy A52 series, ternyata untuk urusan desain, terutama di bagian modul kamera depannya, tidak ada yang berubah secara signifikan nih guys. Tapi beberapa perbedaan yang menonjol dari Samsung Galaxy A53 5G dan A52 series cukup terlihat. Misalnya, untuk urusan audio, pada smartphone ini pihak Samsung Indonesia tidak lagi menyematkan port audio jack 3,5 mm dan terobosan ini menjadi yang pertama dalam lini Galaxy A series yang menghilangkan port tersebut. Perbedaan selanjutnya ada di kapasitas baterai, di mana Samsung Galaxy A53 5G mempunyai kapasitas 5000 mAh, sementara di seri sebelumnya hanya 4500 mAh. Ngomongin soal baterai, baik di Galaxy A52 series dan Galaxy A53 5G ini, pada saat pembeliannya tidak diberikan kepala charger ya. Kelihatannya gerakan ini diambil untuk meningkatkan kelas di smartphone-nya sendiri, yang juga sekaligus bisa memangkas harga penjualan. Tapi kamu coba lihat deh, untuk kualitas kameranya. Kalau dibandingin sama Galaxy A73 5G, untuk perekaman video kamera depannya ternyata warnanya terlihat lebih vibrant, dengan highlight yang juga lebih balance di Galaxy A53 5G. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Yuk kita masuk ke produk selanjutnya. Untuk HP RAM 8GB terbaik ada Vivo T1 Pro 5G. Berkat performanya yang stabil banget di 60fps pas dipakai buat main Genshin Impact. Ini pasti jelas banget pengaruh dari chipset dan varian RAM-nya ya. Ngomongin soal performanya, HP ini udah pakai chipset Snapdragon 778G. Pas HP ini dites dengan Antutu benchmark, ternyata udah bisa hasilin skor Antutu hingga 543.791 poin. Udah gitu, kalau kamu masih belum puas dengan performanya, RAM-nya bisa kamu tambah dengan fitur extended RAM up to 2GB. Selain nyediain ruang yang lega, gaming pun jadi makin mulus nantinya. Kamu juga nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba HP di smartphone ini jadi habis. Karena fitur fast charging 66 watt-nya bisa diandelin banget loh. Ini terbukti pada saat kondisi baterai HP ini 0% dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini sih namanya ngebut banget guys. Terus nih, kalau dibawa gaming berjam-jam, kayaknya kamu juga nggak usah khawatir HP-nya demam deh. Karena Vivo T1 Pro 5G juga punya fitur vapor chamber yang bisa ngurangin suhu HP hingga 12 derajat Celcius. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Vivo T1 Pro 5G ada di scene berikut. Next, yang mengisi daftar selanjutnya dalam HP RAM 8GB terbaik ada Poco X3 Pro. Kelihatannya Poco X3 NFC bisa mundur dulu sedikit ya, karena Hilmi lebih setuju kalau klaim the real flagship killer diberikan ke smartphone yang satu ini. Gimana enggak? Dengan harga di 3 jutaan aja, Poco X3 Pro dengan beraninya menggunakan chipset flagship yaitu Qualcomm Snapdragon 860. Sampai sekarang sih Hilmi masih belum nemu juga saingan yang sama tangguhnya dengan Poco X3 Pro ini. Udah gitu, untuk menopang performanya yang kuat, Poco X3 Pro juga disematkan kapasitas baterai sebesar 5160 mAh yang udah support 33 watt fast charging. Terus hasil performanya gimana ya? Pas main PUBG Mobile, smartphone ini udah bisa buka settingan di HDR Extreme. Hasilnya pun gak ada frame drop sama sekali guys. Kalau kita beralih ke COD Mobile, Poco X3 Pro udah bisa buka settingan mentok Very High dan Max tanpa harus menyesuaikan lagi. Buat hasilnya pun gak bikin kita kecewa karena emang semulus itu. Yang jadi sedikit kekurangan di sini menurut Hilmi ada di modul kameranya. Mungkin Poco kurang menaruh perhatian lebih di bagian desainnya. Tapi jangan salah loh sama kualitas fotografinya, karena HP ini udah mampu merekam video dengan stabil. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut. Kamu masih butuh tandingan yang kuat buat diadu sama Poco X3 Pro? Tunggu, masih ada satu smartphone lagi nih untuk jadi pembanding kamu sama si The Real Flagship Killer. Tapi sebelum masuk ke produk terakhir, boleh dong minta like, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook dulu ya. Jadi produk yang paling pamungkas sebagai HP RAM 8GB terbaik ada Realme GT Neo 3T.
Kalau dirasa-rasa versi GT Neo 3 regulernya kemahalan buat kamu, maka pilihan kamu ke smartphone ini tepat banget. Soalnya Realme GT Neo 3T bisa ngasih pengalaman kurang lebih sama dengan Realme GT Neo 3, tapi dengan pemangkasan di beberapa bagian. Pemangkasan yang kerasa banget hilangnya adalah fitur OIS. Emang sih HP ini kehilangan fitur tersebut jadi bikin kualitas videonya agak berkurang. Tapi kamu nggak usah khawatir, karena sebagai gantinya ada fitur EIS yang ngasih kualitas mirip-mirip. Jelas shaky-nya masih kelihatan, tapi fungsi utama perekaman videonya masih berjalan mulus banget kok. Selain itu, pemangkasan selanjutnya yang dilakukan Realme adalah berkurangnya kekuatan fast charging. Kalau di Realme GT Neo 3 kita bisa dapat yang 150 watt, tapi dengan HP ini kita cuma bisa dapat 80 watt aja guys. Lagi-lagi nggak usah kecewa, nggak usah sedih deh pokoknya. Soalnya pas dipakai untuk ngecas dari 0% ke 50%, cuma makan waktu 12 menit aja. Ngomongin performa gamingnya, waktu Hilmi pakai untuk main Mobile Legends, settingan grafisnya mentok di ultra dengan frame rate high. Hasilnya lancar jaya banget, Hilmi juga nyaman banget tuh mainnya. Terus pas dipakai untuk main Apex Legends, dengan settingan rata kanan, lagi-lagi hasilnya masih mulus banget guys. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ya.